Perkenalkan, nama saya Yuli Madubun. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan semantik dan skrip dengan mata kuliah yaitu interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu jaringan semantik. Jaringan semantik adalah gambaran pengetahuan yang menunjukkan hubungan antara objek. Jaringan semantik ini terdiri atas lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi mengenai objek-objek tersebut. Objek ini bisa berupa benda atau peristiwa. Selanjutnya, contoh dari jaringan semantik. Yang pertama yaitu Risa. Risa adalah siswa tingkat SMA di Jakarta. Risa menonton film di bioskop daerah Jakarta. Risa menonton film berjudul Avatar di bioskop di daerah Jakarta. Risa menonton film di Australia. Risa kekasih Renata. Risa bermain bola sepak bola di kejuaraan antara SMA. SMA memiliki klub olahraga sepak bola. Renata bermain drama di Australia. Renata menonton sepak bola di televisi. Film berjudul Avatar disutradarai oleh James Cameron. James Cameron membuat film bergenre drama di Australia. Selanjutnya, frame. Frame dibuat untuk tujuan yang memberikan struktur yang berisi informasi umum yang kemudian menjadi suatu keadaan yang khusus. Proses penalaran yang dilakukan oleh frame adalah menginformasikan sebagian harapan atau ekspektasi. Jumlah ekspektasi ini mengisi slot dan memeriksa apakah ia sesuai dengan situasi yang berlaku atau tidak. Slot menggambarkan atribut seperti nama pabrik, model asal-usul pabrik, jenis mobil, jumlah pintu, mesin, dan karakteristik lainnya. Dan adapun contoh dari frame. Contoh dari frame yaitu kelas dari penyakit infeksi. Frame name di sini yaitu penyakit infeksi. Kelas yaitu penyakit. Property yaitu yang pertama jenisnya yaitu poliol, SARS, dan lain-lain. Gejala yaitu demam, nyeri otot, dan lain-lain. Dan penanganan yaitu imunisasi, antibiotik, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu script. Script adalah skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu representasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Selanjutnya adalah elemen script. Elemen script terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, kondisi input, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku sesuatu peristiwa dalam script. Dan yang kedua, trait, yaitu variasi yang mungkin terjadi dalam suatu script. Dan yang ketiga yaitu prop, yaitu berisi objek-objek pendukung yang digunakan selama peristiwa terjadi. Dan yang keempat yaitu role, yaitu peran yang dimainkan oleh seseorang dalam peristiwa. Dan scene, yaitu agenda yang dimainkan yang menjadi bagian dari suatu peristiwa. Dan yang terakhir hasil, yaitu kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip itu terjadi.
Dan selanjutnya yaitu contoh dari skrip, yaitu pemilu. Yang pertama, jalur atau trek di sini yaitu pemilu di Kota Bekasi. Dan yang kedua yaitu role atau peran, yaitu petugas dan penduduk. Dan yang ketiga, pro atau pendukung, yaitu di sini ada kartu pemilih, kotak suara, bilik suara, kertas coblosan atau lembaran pemilihan, tinta hitam, tempat duduk plastik, buku tamu, dan pena. Dan yang terakhir, kondisi input di sini yaitu penduduk warga negara Indonesia. Masuk di agenda pertama, yaitu persiapan petugas. Yang pertama, petugas mempersiapkan buku tamu. Yang kedua, petugas mempersiapkan tempat duduk plastik untuk menunggu giliran memilih. Yang ketiga, petugas mempersiapkan kertas pemilihan atau kertas coblosan. Keempat, petugas mempersiapkan bilik pemilihan. Yang kelima, petugas mempersiapkan kotak suara. Dan yang keenam, yaitu petugas mempersiapkan tinta hitam. Lanjut adegan kedua, yaitu penduduk masuk ruang pemilu. Yang pertama, petugas mempersilahkan penduduk masuk ruang pemilu. Yang kedua, petugas meminta kartu pemilih. Yang ketiga, petugas memeriksa kartu pemilih. Yang keempat, petugas mencocokkan dengan data pemilih yang ada dan yang tercatat. Kelima, petugas mempersilahkan mengisi buku tamu. Keenam, petugas memberikan kertas pemilih atau kertas coblosan. Dan yang ketujuh, yaitu petugas menyuruh penduduk untuk menunggu jika bilik suara sedang penuh. Dan adegan ketiga, yaitu penduduk mulai memilih atau mencoblos. Pertama, penduduk memasuki bilik suara. Kedua, penduduk melakukan pemilihan sesuai dengan pilihan dan hati kecil mereka masing-masing. Dan yang ketiga, penduduk memasukkan kertas pemilih atau kertas coblosan ke dalam kotak suara. Lanjut adegan keempat, yaitu penduduk selesai memilih. Pertama, petugas memasukkan jari kelingking sebelah kiri pemilih ke dalam tinta hitam untuk membuktikan bahwa dia telah mengikuti dan memberikan suara dalam pemilu. Kedua, petugas mempersilahkan penduduk keluar ruangan. Dan yang ketiga, penduduk keluar dari ruang pemilu. Adegan kelima, yaitu petugas menginput hasil pemilu. Pertama, petugas membuka kotak suara yang masih digembok dan disegel. Kedua, petugas melakukan perhitungan suara berdasarkan kertas pemilihan yang dimasukkan ke dalam kotak suara tadi. Ketiga, petugas merapikan ruangan pemilu. Keempat, yaitu petugas meninggalkan ruangan pemilu. Dan yang terakhir yaitu hasil, di mana yang pertama penduduk merasa senang dan puas, kedua penduduk bersyukur, dan adapun penduduk merasa kecewa. Dan yang keempat penduduk demo, dan yang kelima penduduk anarkis. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.